Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah. قبل أن أبدأ دراستنا اليوم هيا نختار بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ica sakit yang ibu dari mana yang Olive. Yang tadi siapa dibantu? Yang lainnya? Kenapa sakit? Ya, sakit. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya mau tanya ke teman-teman semua. Adakah yang hari ini sudah melakukan cekcok sama temennya? Ada cekcok? Kayak saling mengejek sama temennya? Siapa? Siapa? Ayo. Kenapa? Sama siapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Pasti kita selama menjalani kehidupan ini ada yang namanya mengalami entah itu permasalahan sederhana, misalnya dengan mengejek temannya ataupun ada masalah di lingkungan keluarga ataupun di sekolah ya. Jadi pembelajaran siang hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Apa? Permasalahan antara apa? Antara konflik. Apa? Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab? Saya. Apa? Konflik. Bukunya sambil dicatat dikit-dikit ya. Oke, kita siang hari ini akan membahas tentang konflik sosial. Silakan dipersiapkan bukunya. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konflik sosial? Ini dengan coba ini Aisyah menjawab permasalahan yang ada di lingkungan. Ada yang mau menambahkan apa itu konflik sosial? Yang ada lagi? Pertentangan antara anggota masyarakat. Pertentangan antar anggota masyarakat. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Apa itu konflik sosial? Oke, jadi konflik sosial itu suatu proses individu ataupun kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan dengan melakukan apa? Ya, dengan melakukan tujuan negatif seperti kekerasan, ancaman, perselisihan, pembunuhan, itu termasuk konflik ya. Oke. Bisa dipahami, bisa ditulis atau mau dituliskan? Apa didikte saja? Oke. Jadi konflik sosial adalah proses individu atau kelompok masyarakat yang berusaha memenuhi tujuannya. Proses individu atau kelompok masyarakat
yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara melakukan ancaman bahkan kekerasan. Konflik antar individu atau kelompok yang kelompok masyarakat yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara melakukan ancaman bahkan kekerasan. Ini mana bukunya? Dituliskan temannya. Ya udah, dilihat ini tadi kan. Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi konflik sosial adalah proses individu ataupun kelompok masyarakat yang berusaha memenuhi tujuannya dengan melakukan ancaman hingga kekerasan. Sudah semua? Ya. Kemudian faktor penyebab konflik. Apa yang pertama? Ada yang tahu faktor penyebab konflik? Perbedaan pendapat, berarti masuknya di perbedaan individu. Ada yang mau ngasih contoh perbedaan individu? Contoh konflik konteksnya perbedaan individu. Ayo, siapa? Ayo, silakan. Contohnya apa? Pertentangan hak warisan. Hak warisan. Perbedaan individu ini mengarah ke perbedaan perspektif. Misalnya, siapa namanya? Deva Muhammad. Misalnya, pemikiran Muhammad dengan siapa nama kalian? Deva memiliki pandangan bahwa bumi itu bulat, sedangkan Malva memiliki pandangan bahwa bumi itu datar. Nah, apakah dari Deva dan Malva ini bisa menimbulkan konflik? Ya? Bisa. Gimana? Oke. Jadi perbedaan individu itu lebih ke perspektif antar individu. Ya, individu. Kelompok juga bisa. Tapi lebih seringnya itu perbedaan individu itu lebih ke antar satu ke satu yang lain. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik yang kedua, perbedaan kebudayaan. Akuira Kanaya Yuri. Habis Kamalku. Apa contohnya? Faktor perbedaan kebudayaan. Ayo. Hitam putih. Apa? Perbedaannya kepercayaan dan kebudayaan. Gimana? Perbedaan kebudayaan, contohnya kayak Orang Islam sama kejawen. orang Jawa itu mempercayai kalau misalnya Tuhan itu satu atau Allah semua. Kalau misalnya budaya lain kayak budaya Dayak itu cuma nyembah Allah, artinya menyebabkan konflik. Oke, jadi faktor perbedaan kebudayaan itu lebih ke budaya ya. Iya. Misalnya, suku Jawa dominan memiliki kulit sawo matang, sedangkan keturunan Tionghoa memiliki kulit putih.
Oke, faktor penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Siapa ya ini belum? Fayed Ramadan Kusuma. Mana? Oke, Fayed. Iya, nama panggilannya siapa? Fayed. Silakan. Apa contoh dari perbedaan kepentingan? Gimana? Ayo. Negatif. Gimana? Ayo udah Pak. Ayo apa contohnya? Perbedaan kepentingan. Katanya satu membunuh satu perang. Bukan apa itu? Ya, perbedaan kepentingan. Ada yang tahu perbedaan kepentingan itu seperti apa contohnya? Kepentingan. Ayo. Ya. Permanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan, sumber daya alam ya. SDA. Oke. Jadi perbedaan kepentingan ini biasanya lebih banyaknya di dunia politik juga ya, tidak hanya di sumber daya alam. Misalnya, Fayed bergabung di partai politik Nasdem. Sedangkan Siapa Gerindra? Akhirnya PDI. bergabung di partai politik PKS. Nah, antara Fayed dan juga Aira kan pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Ada yang ingin hanya mengabdi kepada partai politiknya, ada juga yang ingin Menguasai. ya menguasai atau mengejar jabatannya. Oke, faktor penyebab konflik yang terakhir yaitu faktor penyebab konflik yang keempat yaitu antar generasi. Ayo, Yang apa sih kita? Teori lagi. Kalau yang Muhammad Andika dan ini Vanessa. saya Muhammad. Satria Pramdia Putra. Ayo, apa contohnya? Kan tadi perubahan harta warisan. Antar generasi. Generasi, Bu. Antar generasi. Ayo apa? Oh, jangan beda. Asal ini. Nah, satu-satu ya. Ayo, Satria dulu coba apa? Kebiasaan. Kebiasaan Perbedaan apa pemikiran apa? dari Gen Z dengan apa? Perbedaan antar generasi. Meruncing. Aku ngecepat meruncing. Oke, jadi faktor penyebab konflik yang keempat ini antar generasi. Misalnya, generasi kolonial belum mengenal teknologi tinggi, sedangkan generasi generasi alpha sudah sangat menguasai teknologi, bahkan sudah menguasai tidak hanya satu macam teknologi. Itu ya. Jadi perbedaan antar generasi ini lebih ke jenjang sosialnya gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semua ya? Nah, sekarang saya tanya. Johan Altaf Saputra. Muhammad Aiman Nur. Oke, sekarang saya tanya. Dampak negatif dari adanya konflik. Ayo, sangat banyak sekali. Terpecah-becahnya pertemanan atau persahabatan. Oke. perpecahan antar
golongan masyarakat. Pindah hati. Bisa sigma guys. Apa? Contoh Tadi dikasih. dampak negatif dari adanya konflik. Permusuhan. Sigma. Apa? Dampak negatif dari adanya konflik. Ayo Bapak. Ya, kenapa? Ya. Ada solidaritas saja. Oke. Ini oh ya. Apa sih? Banyaknya perdebatan antara maksud sosial. Oke, jadi perlu diketahui ya, dengan adanya konflik itu banyak sekali menimbulkan dampak negatif. Ada perpecahan antar golongan, perpecahan antar teman, antar solidaritas. Apa tadi? Apa? Jawabannya apa tadi? Lupa. Banyaknya perdebatan antara makhluk sosial. Tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa dengan adanya konflik itu tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi juga banyak juga manfaat dari adanya konflik. Oke, ada yang mau menyebutkan dampak positif dari adanya konflik? Ya, ada yang tahu dampak positif dari adanya konflik? Solusi yang bagaimana? Tidak ada? Yakin tidak ada? Ada. Ayo apa? Kalau kalian menyelesaikan masalah. Banyak solusi. Pergerakan sekarang kita Ayo kalau gitu dicatat ya. Oh iya. Oke, dampak negatifnya dulu silakan ditulis. Dampak negatif. Lucu banget. Apa beragam? Oke, apa lagi tadi? Adanya dampak negatif dari konflik. Selain perpecahan, perbedaan, masuk perdebatan. Oke, tadi ada siapa yang namanya? Sofia bertanya, apakah demokrasi itu termasuk? Ayo, apakah demokrasi termasuk konflik? Kenapa? Iya. Karena ada perbedaan pendapat. Oke, Indonesia ini kan terkenal dengan negara demokrasi. Yang tidak mungkin kita selalu dikit-dikit ada masalah langsung terpecah belah gitu aja ya. Jadi kita ada perlu mendiskusikan terlebih dahulu apa akar dari permasalahan tersebut. Oke, begitu ya, Sofia. Oke. Sekarang dampak positifnya. Oke, ini tadinya ada yang mau menyebutkan dampak positifnya? Apa? Meningkatkan solidaritas antar individu atau kelompok. Oke, benar sekali. Meningkatkan solidaritas ya. Tulisannya kelihatan nggak? Enggak. Apa ada video? Masa gerakan cahaya. Oke, dampak positif yang kedua.
kalau tidak mengambil keputusan itu termasuk tidak mengambil keputusan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi dampak positif adanya konflik? Ayo, apa? Dampak positif sudah dicatat? Ayo, apa? Dampak positifnya apa? Ayo, apa? Suci, dampak positifnya? Tidak gabah. Tidak. Sudah. Terus apa namanya bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Bertanggung jawab dengan keputusan. Diambil. Oke, ini ada yang menjawab bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Benar atau salah? Benar. Oke, benar ya. Silakan dicatat yang ketiga. Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan norma atau peraturan sesuai dengan kesepakatan. Menumbuhkan norma atau peraturan yang sudah disepakati. Ini sudah besar. Oke, selanjutnya yaitu penanganan konflik. Terakhir, penanganan konflik. Ayo, yang pertama ada konsiliasi. Konsiliasi. Ada yang tahu yang kedua apa? Yang kedua, ada yang tahu? Oke, benar musyawarah. Biasanya ini di sidang sebelum sidang perceraian ya. Kalian pasti nonton berita-berita gitu kan ya? Iya. Sebelum melakukan sidang perceraian itu kan pasti antara kedua belah pihak suami dan istri bertemu siapa? Pengacara. Sebelum ketemu pengacara. Orang yang menengahi siapa namanya? mertua. Siapa? Oke, orang yang menengahi disebut apa? Mediasi. Tapi di penanganan konfliknya itu namanya mediasi. Yang ketiga ada yang tahu? Penanganan konflik yang ketiga apa? Itu apa namanya? Apa? Tunggu, apa sih namanya? Yang laki-laki yang belakang rumah, ayo apa namanya? Iman. Iya, yang ketiga apa namanya? Oh, diskusi. Diskusi maksudnya di sini ya. Diskusi nanti maksudnya di sini. Nama penanganan konfliknya apa? Argumen. Oke, silakan dicatat yang pertama atau konsiliasi. Konsiliasi itu lebih bersifat sebagai upaya fasilitas dengan sarana
yang mengikat. Misalnya gini. Siapa namanya? Kaila sebagai karyawan, Kaila dan Suci sebagai karyawan, kemudian Fayat sebagai bos. Sebagai perusahaan, Kaila dan Fayat merasa. Ayo bos, bagaimana bos? Jadi Kaila dan Fayat Kaila dan Suci merasa tugas yang diberikan oleh Fayat itu tidak adil, tidak merata. Kemudian mereka berdua melakukan banding kepada Fayat, itu ya, paham? Jadi misal Kaila merasa tugas yang diberikan Fayat itu terlalu berat daripada Suci. Kemudian Kaila berkoordinasi dengan Fayat selaku bosnya. Kemudian Fayat memanggil Suci. Mereka bertiga berdiskusi mengenai pembagian ulang tugas yang akan didistribusikan. Oke, itu ya. Jadi konsiliasi ini lebih ke apa? Perusahaan atau lembaga-lembaga gitu ya. Ayo, penampilannya silakan ditulis dulu. Bersifat sebagai upaya fasilitas dengan saran yang tidak mengikat. Bersifat sebagai upaya fasilitas dengan saran yang tidak mengikat. Oke, sudah. Bersifat sebagai upaya fasilitas dengan saran yang tidak mengikat. Oke, selanjutnya mediasi. Kalian pasti tidak asing ya dengan kata mediasi. Apa itu mediasi? Itu median. Nilai tengah itu median ya, bukan mediasi. Ayo, Kaila apa? Kaila mediasi. Penengah. Ada lagi? Oke, jadi mediasi itu seseorang yang membantu menemukan solusi dari suatu permasalahan. Bagi orang yang ditanyakan. Oke, jadi mediasi adalah seseorang yang menjadi penengah untuk menemukan solusi permasalahan. Seseorang itu disebut apa? Mediator. Kalau orangnya itu mediator, ya. Kalau yang sebagai pencari solusi itu mediasi. Jadi mediasi ini mencari solusi. Tetapi orang yang membantu menemukan solusi itu dinamakan mediator. Ada arbitrasi. Apa itu arbitrasi? Apa arbitrasi? Arbitrasi itu apa? Arbitrasi itu adalah Programnya menentukan permasalahan. Oke, ini tunggu yang ada yang dijawab orang yang menentukan permasalahan. Lebih tepatnya itu orang yang memiliki wewenang untuk menentukan hasil dari suatu permasalahan. Jadi hasilnya itu sudah final. Yang menentukan itu namanya apa? Arbitrasi. Kalau arbitrasi itu orang yang netral yang mempunyai wewenang. Kalau orangnya dinamakan arbitrator. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Memiliki wewenang permasalahan. Nama orangnya arbitrator. Wewenang
menentukan hasil permasalahan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Di sini ada yang namanya Satria ya? Silakan maju. Ayo, silakan maju. Kaila, ayo silakan maju. Oke, tersisa 3 orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Silakan. Aisyah dulu. Ayo. Silakan maju. Ayo. Ayo Muhammad. Kita menjadi Muhammad. Ayo, yang perempuan ngapain maju? Ngapain dulu? Maju aja dulu. Maju. Ayo, Suci sama satu lagi cewek siapa? Oke, ayo. Silakan maju. Oke, di sini teman-teman kalian akan memerankan secuil drama ya. Oke. Satria sebagai Satria. Muhammad sebagai Rahman. Laila sebagai ini kan problemnya ayo coba didengarkan dulu semua ya. Oke, di situ kan Kaila dan siapa? Iya. Oh ini Kaila dan sebagainya. Kami ayo aduh, saya kan sudah minggir dulu. Silakan dibahas. Enggak berdiri aja begini. Silakan dibacakan ya. Nanti atau oke, silakan. Oke, silakan ya diamati yang diperankan oleh teman-teman kalian. Nanti kita diskusikan. Oke, kamera rolling and action. Kami sebuah universitas di Indonesia sore hari. Suasana kantin universitas ramai orang mahasiswa yang sedang makan dan berbincang. Baiklah, dunia sedang duduk di meja yang sama makan siang. Satu dia datang dan duduk di antara mereka. Cuma makan aja. Iya, makan aja. Kita bilang awalnya rasa masuk karena beberapa orang suka bikin komentar tapi suka saling jauh. Dan banyak ada itu gimana? Lalu ada cerita tentang antara etnis di kota lain. Yaitu beberapa orang yang dengan etnis yang membawa dengan masyarakat dengan ada etnis. Misalnya itu kalau kita semua kan sama-sama orang Indonesia, kenapa harus ada yang dibedain? Iya, tapi Budi, kamu nggak boleh diam aja. Kita harus lakukan itu ya kampus. Apa mereka apa bisa? Apa mereka bakalan dengerin? Kita harus coba kalau enggak nanti ini sedang duduk di meja sekolah mendengar percakapan. serius.
Kalau saya tidak sengaja mengucapkan kalian Budi, apa yang kamu alami? Ibu yang Pak Rahman juga saya merasa tidak nyaman karena ada beberapa mahasiswa yang sering membuat komentar rasis tentang saya. Ini masalah yang serius saya menolak diskriminasi atau rasisme di kampus ini. Apa kalian sudah melaporkannya ke pihak kampus? belum, Pak. Kami belum tahu harus bagaimana. Saya yakin kamu harus ini. Kita harus melaporkan ini. Ayo Pak. Ini dari keamanan kampus. Selain itu kita perlu mengadakan diskusi antar mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Kami semua harus belajar untuk memenuhi materi perbedaan. Terima kasih Pak, saya merasa lebih kenal sekarang. Senyum sama-sama. Kita semua adalah keluarga besar di kampus ini. Kita harus saling mendukung, saling menghormati. Pak Rahman berdiri, Pak Rahman berdiri Ayo, dan berdiri. mengajak mahasiswa di kantin untuk berkumpul. Ayo silakan Pak. Teman-teman, mari kita manfaatkan momen ini untuk berdiskusi tentang pentingnya mengenai pertanyaan di antara kita. Apa yang terjadi padanya adalah contoh nyata bahwa kita masih belum belajar banyak tentang toleransi. Kita semua sama-sama orang Indonesia, kenapa harus saja dibedain? Mari kita saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Dengan saling menghargai, kita bisa menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman bagi semua orang. Mari kita jadikan momen ini sebagai langkah awal untuk menghadirkan keamanan. Keragaman adalah kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Suasana berubah menjadi lebih positif dan penuh harapan para mahasiswa di kampus. Bertepuk tangan dan suaranya. Oke, dari pembelajaran konflik sosial pada siang hari ini kita bisa belajar ya bahwa selama hidup di dunia ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya konflik. Kenapa? Ya, karena ada perbedaan. Oke, karena setiap manusia memiliki perbedaan pendapat masing-masing. Dari perbedaan tersebut, kita sebagai manusia sebisa mungkin untuk menyelaraskan apa pendapat dari antar masyarakat. Oke. Terakhir nih, ada yang mau menyimpulkan apa itu konflik? Ayo, silakan. Ayo ini masih susah banyak ini, silakan yang mau menyimpulkan. Ya. Apa? Silakan. Ada yang mau? Nanti saya kasih di pulpen satu. Oh, saya pengen. Apa coba? Silakan berdiri. Oh iya, nggak mau kalau Gak apa-apa ya berdiri. Ada gagal Ayo, apa? Muhammad. Tekan dulu ya. Ini Muhammad mau menyimpulkan pembelajaran tentang hari ini. Ayo Muhammad apa? Muhammad. Ayo Muhammad. Konflik sosial. Ayo, apa Muhammad? Sosial adalah proses yang pasti dialami semua individu atau masyarakat. Konflik sosial ini bisa berupa pertentangan pada suatu insiden kayak perbedaan pendapat dan lain-lain. Banyak dampak negatif dari konflik sosial ini. Salah satunya adalah perpecahan dan perdebatan. Tapi juga memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan solidaritas antar masyarakat dan tidak mudah mengambil keputusan. Ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi? Yang perempuan silakan. Yang belakang mungkin. Ayo, silakan. Ayo, apa? Manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Jadi pasti punya masalah masing-masing kan. Jadi kalau misalnya ada diskusi atau gimana itu pasti ada perbedaan pendapat atau ya perbedaan pendapat satu sama lain itu jadinya pastinya ada konflik. Nah terus juga ternyata di konflik itu ada yang memiliki positif juga kan.
Salah satunya itu meningkatkan solidaritas antar masyarakat. Oke, sekarang saya akan memberikan 2 pertanyaan. Silakan yang bisa jawab langsung angkat tangan. Ya, yang bisa jawab langsung angkat tangan. Apa yang dinamakan dengan konsiliasi? Sudah ya? Bisa kita cukupkan? Oke, semoga apa yang kita pelajari siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Syukran ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.